Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep massa jenis. Massa jenis merupakan suatu zat yang didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu terhadap volumenya. Massa jenis zat juga sering disebut sebagai kerapatan. Kerapatan itu merupakan salah satu sifat yang penting dari zat itu. Nah, secara sistematis, massa jenis zat juga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan M per F, yang dimana P itu adalah massa jenis zat, satuannya itu kilogram per meter kubik, dan yang M sama dengan massa zat, satuannya itu kilogram. P itu bisa juga disebut dengan rho. Dan yang F adalah volume zat, satuannya itu meter per kubik. Contoh sederhananya itu air dan minyak. Kenapa air dan minyak tidak pernah menyatu? Itu karena massa jenis air dan minyak itu tidak sama. Semakin kecil massa jenisnya, maka semakin ringan. Begitu pula sebaliknya. Minyak memiliki massa jenis kecil dibandingkan dengan air, sehingga minyak selalu terrampung di dalam air. Dan yang kedua itu ada tekanan. Tekanan merupakan perbandingan antara gaya tekan atau gaya yang arahnya tegak lurus di bidang tekan. Nah, dan secara sistematis juga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ada P. P sama dengan F per A, yang dimana P itu adalah tekanan pada suatu permukaan, satuannya itu Newton per meter persegi atau Pascal. Dan F itu adalah gaya tekan, satuannya itu Newton, lambangkan dengan N. Yang A itu luas bidang tekan, satuannya itu meter persegi. Contoh sederhana dari tekanan yaitu, misalnya saat opname akibat sakit atau kecelakaan, itu perlu dilakukan transfusi darah. Nah, untuk menggantikan darah yang hilang saat transfusi darah ini, kantong darah diletakkan pada penyangga di atas pasien. Nah, ini agar darah di kantong tersebut memiliki tekanan yang cukup agar bisa masuk dan beredar ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga itu ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu tekanan yang ditimbulkan oleh fluida atau zat cair yang diam. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda di dalam zat cair diakibatkan oleh berat zat cair itu sendiri. Semakin dalam posisi benda, tekanan hidrostatisnya maka akan semakin besar. Nah, contoh sederhananya itu seperti ketika ada sebuah kantong plastik, kemudian diisi dengan air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Secara sistematis, tekanan hidrostatis itu dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan rho dikali G dikali H, yang dimana rho itu massa jenis zat cair atau kerapatan zat cair, satuannya kilogram per meter kubik, dan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman zat cair ukur dari permukaan zat cair, satuannya adalah M atau meter. Halo, pernahkah kalian ke tempat cucian mobil? Bagaimana bisa mobil yang sangat berat bisa terangkat dengan mudah? Untuk dapat mengetahuinya, kita perlu belajar tentang hukum Pascal. Nah, apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Salah satu contoh penerapan hukum Pascal adalah alat pengangkat mobil hidrolik. Alatnya seperti ini ya guys. Di bagian dalam alat ini diisi zat cair. Nah, zat cair akan menekan ke segala arah terhadap dua penutup yang disebut dengan piston, di mana ada piston kecil dan ada juga piston besar. Piston kecil memiliki penampang yang lebih kecil daripada piston yang lebih besar. Luas penampang diberi lambang A.
Gaya tekan pada piston kecil dapat membuat besi pada piston besar terangkat. Gaya diberi lambang F. Benda yang diangkat pasti memiliki berat, sehingga di bagian piston besar terdapat gaya berat. Karena sama-sama gaya, maka kita beri lambang F ya. Nah, tekanan yang diberikan pada piston kecil akan sama dengan tekanan pada piston besar. Ingat, lambang tekanan adalah P. Jadi, P piston kecil sama dengan P piston besar. Jika tekanan pada piston kecil dilambangkan dengan P1 dan tekanan piston besar dilambangkan P2, maka P1 sama dengan P2. Karena piston adalah zat padat, kita pakai persamaan tekanan pada zat padat ya. Masih ingat? Nah betul, P sama dengan F per A. Karena P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk piston kecil kita pakai simbol 1 ya. Kalau untuk piston besar kita pakai simbol 2. Untuk keterangan rumusnya adalah F1 adalah gaya pada penampang 1 atau piston kecil dengan satuannya Newton. F2 adalah gaya pada penampang 2 atau piston besar dengan satuannya adalah Newton. Lalu ada A1 sama dengan luas penampang piston kecil dengan satuannya M persegi. Dan terakhir ada A2 adalah luas penampang piston besar dengan satuannya adalah persegi. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi hukum Archimedes. Jika kalian perhatikan, ketika kalian berada dalam kolam, kalian akan lebih mudah mengangkat batu besar. Jika kalian menggendong teman kalian di dalam kolam renang, maka kalian akan lebih mudah menggendong teman kalian dibandingkan dengan menggendongnya di darat. Nah, kita perhatikan pada fenomena ini, hal tersebut terjadi karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair atau biasa disebut dengan hukum Archimedes. Nah, apa sih hukum Archimedes itu? Hukum Archimedes adalah hukum yang menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya ke atas, benda yang ada di zat cair beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam air akan lebih mudah dari benda yang ada di darat. Nah, adapun bunyi hukum Archimedes yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, hukum Archimedes ini ada rumusnya. Di sini rumusnya ya. FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Keterangannya itu FA itu merupakan gaya ke atas, satuannya itu Newton. Nah, Rho itu massa jenisnya fluida, satuannya itu kilogram per meter kubik. Lalu G itu gravitasi bumi, satuannya itu meter per sekon. Lalu ada V, volume benda yang satuannya itu meter kubik. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Riri Novianti, yaitu tentang tenggelam, melayang, terapung. Nah, yang pertama ada tenggelam. Tenggelam ini terjadi saat massa jenis terjadi zat cair lebih kecil dibandingkan massa jenis benda. Contohnya seperti ketika besi atau baja akan tenggelam ke dalam air. Yang kedua, melayang, yaitu keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Contohnya, ketika kita memasukkan telur ke dalam air dengan dimasukkan sedikit garam, hal ini akan terjadi proses melayangnya telur karena massa jenis air akan sama dengan massa jenis telur. Yang ketiga ada terapung. Terapung, keadaan ini terjadi saat massa jenis zat cair lebih besar dibandingkan massa jenis zat benda. Contohnya,
Ketika styrofoam atau plastik dimasukkan ke dalam air, styrofoam dan plastik akan melayang di permukaan air. Nah, materi yang kedua selanjutnya ada kapilaritas, yaitu merupakan peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan juga lain sebagainya. Nah, biasanya itu lubangnya, pori-porinya sangat kecil. Contohnya, kita punya wadah yang berisi air, kemudian kita beri pipa kapiler, kemudian kita celupkan pipa kapiler tersebut di dalam wadah tersebut. Nah, ternyata air yang ada di dalam pipa kapiler itu lebih tinggi daripada di wadahnya. Sedangkan raksa, permukaan cairan raksa yang berada di dalam pipa kapiler itu justru malah lebih rendah di bawah permukaan dari wadah itu. Kira-kira kenapa ya? Dalam peristiwa pipa kapiler pada adesi, air pada raksa ini erat kaitannya dengan adesi dengan kohensi. Nah, adesi ini adalah gaya penarikan antar partikel perbedaan jenis, sedangkan kohensi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis. Nah, kalau kita amati pada peristiwa pipa kapiler ini, yang berada di wadah isi air itu gaya dari adesi lebih besar daripada kohensi, sehingga gaya tarik antara air dengan dinding di pipa kapiler itu lebih besar daripada gaya tarik menarik antara partikel air tersebut, sehingga air cenderung akan lebih mudah menempel ke dinding. Sedangkan pada raksa berlaku sebaliknya, kohensi lebih besar daripada adesinya, sehingga cenderung gaya tarik menarik pada partikel raksa itu lebih kuat daripada partikel pendingin. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan asas kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Pernah nggak sih kalian ketika menyiram tanaman menggunakan selang, pada saat Anda menutup sebagian mulut selang tersebut dengan jari, aliran air menjadi semakin deras. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aliran fluida pada pipa tak seragam. Itu juga menunjukkan bahwa jika penampung pipa lebih besar, maka kelajuan fluida ketika melalui penampung tersebut lebih kecil, atau sebaliknya, ketika penampung pipa lebih kecil, maka kelajuan fluida ketika melalui penampung tersebut menjadi lebih besar. Dalam peristiwa tersebut terlihat bahwa hasil kali laju air V dengan luas penampung A selalu memiliki nilai yang tetap. Hasil kali laju air dan luas penampung dinamakan debit aliran atau Q. Menyatakan bahwa massa yang masuk ke suatu sistem harus sama dengan massa yang keluar dari sistem. Ada rumus persamaan kontinuitas, yaitu ini rumusnya: A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 merupakan luas penampung 1, V1 merupakan kelajuan fluida ketika melalui penampung 1, A2 merupakan luas penampung 2, V2 merupakan kelajuan fluida ketika melalui penampung 2. Selanjutnya adalah prinsip Bernoulli. Misalkan kita memiliki sebuah pipa kaca yang memiliki penampung yang berbeda, yaitu penampung besar dan penampung kecil. Pada setiap penampung yang berbeda itu terdapat kolom-kolom vertikal yang terhubung pada bagian dasarnya dan berisi zat cair. Ketika tidak ada aliran fluida, misalnya udara, melalui pipa horizontal, maka ketinggian zat cair dalam kolom vertikal akan sama. Akan tetapi, ketika terdapat aliran fluida melalui pipa horizontal,
ternyata ketinggian zat cair dalam kolom vertikal menjadi tidak sama, di mana tinggi zat cair dalam kolom pada pipa yang luas, penampangnya lebih kecil menjadi lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan fluida dalam pipa yang luas menampungnya lebih kecil adalah lebih rendah dibandingkan tekanan fluida dalam pipa yang luas penampungnya lebih besar. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa pada setiap aliran fluida meningkatkan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Adapun rumusnya yaitu ini rumusnya P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. P merupakan tekanan fluida, V merupakan kecepatan aliran fluida, dan H merupakan selisih ketinggian penampang. Thank you.